yang walaupun hanya dalam 5 tahun, tapi ternyata anugerah yang Allah berikan kepada seorang yang mutaakhir Islaman, pemutaakhir yang terkebelakang dari sudut Islamnya, terkebelakang daripada sudut tarbiyah dan pengajian dan taklimnya, tapi ternyata mampu untuk mengalahkan sejumlah sekian daripada sahabat Nabi kita yang bersahabat dengan baginda sejak daripada Nabi kita di Mekah. Kemudian yang kedua daripada Sayyidina Abu Hurairah yang pergi ke Tur, maknanya ini kita jadikan sebagai suatu panduan, atau paling tidak kita jadikan sebagai acuan, atau paling tidak kita jadikan sebagai mustanad sandaran kepada kita yang datang ke tempat-tempat bersejarah. Sebab datang ke tempat-tempat bersejarah pun juga jadi masalah, jadi pasal sama mereka. Sebagaimana rasanya tidak salah bahasanya seperti ini, sebagaimana saya katakan tadi, memang mereka orang-orang yang bermasalah, sehingga dengan segala-galanya jadikan masalah. Memang orang-orang yang bermasalah, sehingga segala-galanya dijadikan masalah. Jadi diantaranya mereka komplain, bahkan tulisan-tulisan itu ditulis dengan semua bahasa. Bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada, Urdu ada, Inggris ada, tentang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan ziarah ke tempat-tempat bersejarah atas alasan karena Nabi kita tidak pernah melakukannya. Jabal Nur, Jabal Tur. Sekarang bagaimana dengan Sayyidina Abu Hurairah yang pergi ke Gunung At-Tur? Jadi dari sudut mana kesalahannya? Kalau pada itu dengan kita di Mekah, kita berkunjung naik ke Jabal Nur, atau juga menziarahi Jabal Tur, atau kita naik Gunung Uhud. Memang, jadi di antara daripada hujah-hujah mereka yang baru-baru ini, seakan-akan hujah yang memperangkap, yang dengan kita sudah terperangkap, sehingga kita sudah tidak boleh keluar. Jadi kata mereka, Maulid yang pertama, perayaan Islam Mi'raj yang kedua, Ma'al Hijrah yang ketiga, dan amalan-amalan yang seumpamanya. Apakah kira-kira dengan kalian akan mendapatkan ganjaran pahala atas kegiatan-kegiatan yang kalian adakan tadi itu? Jadi mereka yang menjawab, kalau kalian katakan kalian akan dapat ganjaran pahala, maka mereka akan tanyakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Kalau kita mendapatkan ganjaran pahala daripada kegiatan-kegiatan yang kita adakan, apakah kira-kira baginda Nabi kita, baginda Nabi SAW mengetahuinya atau tidak? Coba jawabnya mereka, tahu atau tidak? Kalau kita katakan tahu, baginda mengetahuinya, kenapa Nabi kita tak beritahukan kepada kita tentang Maulid? Kenapa Nabi kita tidak pernah menceritakannya tentang perayaan Isra wal Mi'raj? Kenapa Nabi kita tak pernah beritahukan kepada kita tentang tahlilan? Kalau memang Nabi kita mengetahuinya. Jadi kalau kita katakan baginda tahu, kenapa Nabi kita tak sampaikan? Kalau kita katakan Nabi kita tidak mengetahuinya, kenapa dengan kalian mengada-adakan? Itulah yang namanya bid'ah. Jadi seolah-olahnya kita sudah berada pada posisi yang sudah tidak boleh lepas daripada cangkraman dua argumentasi tadi itu. Kalau kita katakan baginda Nabi tidak mengetahui, berarti kalian mengada-ngada. Kalau kita katakan baginda mengetahui tentang program yang kita adakan tadi itu berarti Nabi kita khianat, tidak menyampaikan amanah, karena Nabi kita tidak menyampaikannya kepada umat. Dalam berapa banyak perkara-perkara yang dianjurkan atau dengan perkara-perkara yang kita lakukan yang dengan baginda tidak mengetahuinya, misalnya seperti perdebatan yang kita adakan, seperti perayaan hari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka adakan, konferensi tentang Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kalau dengan pertanyaan yang ditanyakan seperti pertanyaan yang mereka tanyakan, kita tanyakan seperti itu juga, tahu tak? Bagi Nabi tentang konferensi yang kita adakan, tidak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa kalian buat? Kalau tahu, kenapa Nabi kita tidak sampaikan dan tidak menggalakkannya kepada kita? Sebenarnya bukan seperti itu. Itu pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Itu pertanyaan bodoh lah kalau dengan bahasa mazhab. Pertanyaan bodoh seperti itu. Kenapa? Sebab
perkara-perkara yang kita laksanakan tadi itu justru perpanduan kepada perkara-perkara yang nanti kita galakkan. Untuk kita bersilaturahmi, untuk kita meningkatkan mahabbah dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah, untuk kita banyak-banyak bersalawat, untuk kita berpeluang untuk bersama dalam acara makan bersama. Itu kesemuanya perkara yang digalakkan. Nanti kita tahu atau tidak tahu, seperti yang diriwayatkan tentang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terlepas daripada jaminan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang secara pasti kami juga nak gunakan bahasa yang sama. Tahu tak baginda bahwasanya nanti Sayyidina Umar akan menghimpunkan umat ini melaksanakan sembahyang tarawih dengan satu orang imam? Tahu tak juga baginda Nabi bahwasanya nanti dengan Sayyidina Umar akan berinisiatif untuk mengkhususkan imam buat kaum laki-laki dan imam untuk kaum perempuan? Tahu tak juga bagi Nabi tentang umat ini nanti di zaman Sayyidina Abu Bakar akan menghimpunkan Al-Quran di zaman beliau dan akan dibakar di zaman Sayyidina Utsman bin Affan? Ayo, tak bedanya? Tidak tahu kenapa mereka lakukan. Tahu kenapa Nabi kita tidak pernah arahkan? Tidak. Nabi kita berikan panduan umum, garis-garis besar tentang perkara-perkara yang sepatutnya untuk kita laksanakan, yang sewajarnya untuk kita lakukan. Jadi misalnya seperti dengan perayaan Maulid Rasul yang kita adakan tadi itu, memang kita digalakkan untuk kita berkumpul, digalakkan untuk kita bersalawat, digalakkan untuk kita meningkatkan mahabbah, digalakkan untuk kita bersilaturahmi, ditarghib, dan juga digalakkan untuk kita banyak-banyak mengingat Allah Jalla wa'ala dan juga sekaligus mempelajari syama'il baginda Nabi. Nah, sekarang tentang ziarah Tur. Pernah ada tak ceritanya Nabi kita memerintahkan kepada para sahabat untuk datang mengunjungi Tur Sina haitsu kallamallahu Musa taklima? Tidak ada. Macam mana Sayyidina Abu Hurairah datang ke situ? Buat apaan kalau itu satu perkara yang sia-sia? Tahu tak baginda tentang Abu Hurairah akan hijrah, akan berziarah ke sana? Tidak tahu. Kalau baginda tidak tahu, kenapa beliau berziarah? Kalau Nabi kita tahu tentang fadilnya, kenapa Nabi kita tidak sebutkan? Pertanyaan yang sama, tidak ada bedanya. Jadi kesimpulannya kita jawab, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kita adakan semacam tadi itu, yang walaupun Nabi kita tidak mengetahuinya dalam bentuk acara yang kita adakan, tapi Nabi kita justru yang menggalakkan, yang menganjurkan, dan juga yang memotivasi kepada kita semuanya untuk kita mengadakan program-program yang maslahatnya, yang faedahnya, ya al-muslimin akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Yaqul kharatu ila Tur. Jadi ini besar nilainya untuk menanggapi pandangan mereka yang mengatakan tidak digalakkan, tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan kita berangkat daripada Malaysia, pergi kemana? Pergi untuk kita menziarahi tempat-tempat bersejarah. Misalnya katakan saja seperti Bethlehem, tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, atau Tur Sina haitsu kallamallahu Musa taklima. Jadi kita katakan kalau kalian nak menyalahkan kami, silakan. Ini dengan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Sayyiduna Ka'bul Ahbar, berarti terkumpul dua orang sahabat di situ. Ka'bul Ahbar ada di gunung, Sayyidina Abu Hurairah pun juga ada di situ. Akan kedua-duanya sesat juga. Qala fajalastu ma'ahu fahaddatsani an Taurati wa haddatsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing berbicara ikut kepakarannya sesuai dengan spesialis mereka. Yang ini kepakarannya dalam bidang hadis-hadis dan riwayat, yang ini kepakarannya tentang kitab-kitab yang terdahulu. Begitu sepatutnya. Ini yang bukan bidangnya membicarakan hal-hal yang dia tidak menguasai, yang bukan bidangnya dia berbicara. Pilot misalnya, kan selalu kita sebut-sebut jadi mufti tempat kita atau mengeluarkan fatwa. Jadi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz yang pertama oleh Imam Nawawi, beliau sebutkan situ ungkapan dan kata-kata daripada ulama. Jadi diantaranya ungkapan kata-kata daripada Imam Ibnu Abi Laila, Abdurrahman Ibnu Abi Laila, beliau mengatakan, adraktu, saya berjumpa atau saya temui
adraktu atau istaqbaltu atau jalastu, sejumlah tidak kurang daripada mi'atin wa isyirina sahabiyan, aku berkumpul, berjumpa dan bertemu sejumlah tidak kurang daripada 120 orang sahabat yang masing-masing pada tiap ada pertanyaan ingin saudaranya, temannya yang memberikan jawaban kepada pertanyaan itu. Sehingga kadang-kadang pertanyaan tadi itu ditanyakan kepada yang satu, dilemparkan kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya. Terputar pertanyaan tadi itu sehingga sampai kembali kepada orang yang pertama. Jadi kata Imam Malik, tidak patut dan tidak benar dengan seseorang itu melantik diri atau dilantik untuk menjadi mufti kecuali hatta syahida bihi ahlul fatwa, kecuali setelah mendapatkan kebenaran wewenang daripada para alim ulama, yang dengan beliau sendiri kata beliau, aku tidak berfatwa melainkan setelah terdapat tidak kurang daripada 70 orang ulama mengatakan bahwasanya anda ni ahlul lil fatwa, sudah wajar untuk berfatwa. Satu hal yang menarik lagi, jadi di antara daripada ungkapan ulama, mereka mengatakan lil imami atau lil khalifati itu diwajibkan untuk mengamat dan juga untuk menyelidiki, memantau dan mempelajari fatwa-fatwa daripada al-mufti. Maka fatwa-fatwa daripada mufti yang ditemukan akan menimbulkan kerusuhan, kebimbangan dan keraguan daripada masyarakat. Fatwa mufti yang tidak keru-keruan, dikatakan diantara daripada sifat ketidakkeru-keruan dalam berfatwa ada mutasabbut, masih belum ada kepastian, langsung dipatwakan, langsung dikeluarkan. Tak betul atau tidaknya dia masih belum mengamati dengan pembicaraan yang dibicarakan. Maka kalau seandainya ditemukan ahlanil fatwa itu dikekalkan dan dibiarkan. Kalau tidak, pihak berkuasa atau pihak berwenang itu mempunyai wewenang, mempunyai leluasa untuk menghentikan atau untuk memberhentikan, bahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Jangan tidur. Berwudu kalau tidur. Baru mulai. Astagfirullahaladzim. Kan tadi saya katakan daripada 100 itu ada dalam 10 hati, yang 10 lah. Yang 90 celek mata, yang 10 jangan masuk dalam yang 10. Bang, tadi saya sudah cerita ada tentang pengajian tengah malam. Ini memang mujahadahnya tinggi, kena mujahadah betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi fatwa, tadi itu fatwa, tadi itu fatwa, tadi itu. Tadi saya simbang dengan engkau. Jadi dalam satu ungkapan salah seorang daripada ulama, Imam Rafi'atul Ra'yi menangis, terisak-isak. Maka orang pun tertanya-tanya, Tuan Guru menangis kenapa? Jadi kata beliau, saya menangis kenapa? Sebab karena ada orang beristiftah kepada selain orang alim. Karena ada orang yang bertanya kepada selain daripada orang alim. Kalau dalam bahasa hadis, fa'aftau bighairi ilmin wadallu wa adallu. Ulama mengatakan fatwa daripada seseorang yang secara sembarangan itu akan membawa kepada dhalal wal idlal, akan membawa kepada kesesatan dan menyesatkan. Jadi kata Rabi'atul Ra'yi rahimahullahu ta'ala, aku menangis bukan kena musibah, bukan kena penyakit, bukan kena problem yang menimpa. Aku ini menangis karena selain ulama yang ditanya. Jadi kata beliau, sesungguhnya sebagian daripada mufti di zaman kita sekarang ini di zaman Imam Malik, Imam Rabi'atul Ra'yi, guru Imam Malik, itu lebih layak untuk dipenjarakan daripada para pencuri. Saya rasa asli itu diantara daripada layak yang dipenjarakan. Layak kan ya? Apa nih? Sebab dia keluarkan fatwa tidak tarayus. Sebab suaranya didengar. Pembicaraannya disimak dan diperhatikan. Begitu keluar pandangan tanpa mengetahui, bukan saja kitab Adabul Istiftah, Adabul Fatwa, Al-Mufti wal Mustafti, baik kitab yang ditulis secara khusus atau juga yang ditulis secara umum, dinyatakan di situ
Tidak dibenarkan dengan seseorang itu mengeluarkan fatwa kecuali kalau pada waktu dia khabir, alim, mengetahui dengan al-muttafaq wal mukhtalaf bi aqawil salafin as-salih, mengetahui dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama kita terdahulu. Itu ternyata daripada jami'ul madzahib, hampir tidak ada perbedaannya. Hampir dikatakan itulah fatwa dan pandangan daripada ashabul madzahib kulliha. Sebab kenapa? Sebab kalau jadi mufti hanya dengan memfatwakan pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab-kitab fikih atau juga dengan pendapat daripada ashabu al-ulama al-mujtahidin, itu tidak ada masalah, sebab tidak lebih daripada menukil. Yang kita bicarakan sekarang ini fatwa-fatwa seperti mereka buat fatwa baru, tapi mereka masih belum ahlanil fatwa, masih belum wajar untuk mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena tidak memiliki kriteria persyaratan atau dengan syarat-syarat yang melayakkan mereka untuk menjadi mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jumu'ati kharatu ila tur. Falaqitu Ka'bal Ahbar fajalastu ma'hu fahaddatsani ani Taurat. Kita bukan menyimpang, ini dari sini nih. Jadi kata beliau, Ka'bul Ahbar memang daripada ulama Yahudi. Ulama Yahudi, kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Musa AS itu adalah kitab Taurat. Maka beliau menginformasikan kepada saya tentang isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat, dan aku mengungsikan kepada Ka'bul Ahbar yang tidak banyak tahu tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Fakana fi mahaddatsuhu an qultu, daripada yang saya sampaikan kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, semulia-mulia hari terbit matahari itu adalah hari Jumat, fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita. Pada hari itu Allah menciptakan Nabiullah Adam, dan pada hari itu juga diturunkan, dan pada hari itu juga tiba alaihi, Allah menerima taubat Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kemarin malam kita ta'liq, kita takib dari sudut mana kemuliaannya yang pada hari Jumat Nabiullah Adam diturunkan daripada surga. Kemuliaannya sebab yang pada hari itu bertepatan dengan kehendak Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, bukan untuk menjadi ahli surga. Jadi kita tidak boleh komplain kepada Abuna Adam, sayang, astagfirullahaladzim, coba kalau jangan bikin kesalahan, kan kita udah masuk surga semua. Kan begitu kita yang malas nih lah. Coba kalau Nabi Allah itu tak melanggar perintah Allah, kan anak bianak zuriat keturunan beliau semuanya dalam surga. Karena beliau tuh lupa, panasya Adamu walam najid lahu azma. Akhirnya gara-gara kena kesalahan beliau tadi itu, Nabiullah Adam diturunkan Allah daripada surga. Kalau tidak, kita tidak perlu menyokong itu dan ini apa segala macam. Susah kita nak tegakkan negara Islam, terpaksa harus berpolitik apa segala macam. Susah kita sembahyang. Kan ini semuanya gara-gara kesalahan beliau. Ini tidak paham. Allah menciptakan Nabiullah Adam itu bukan untuk jadi penghuni surga. Allah ciptakan Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Kalau seandainya dengan kita langsung jadi ahli surga, tidak akan ada orang yang mengenal Allah, tidak akan ada yang namanya mujahadah, tidak akan ada yang namanya perjuangan, tidak ada yang namanya pengorbanan. Itu tuh semuanya di belakang tuh Mohsin gitu. Apa main? Tak boleh. Duduk. Jangan kacau orang. Duduk ngaji tengah malam. Oh, dia ceritanya. Tak apa, live. Mau macam mana? Jadi Allah, apa tadi? Baik. Jadi berarti tidak akan ada perbedaan antara satu sama yang lain, sebagaimana pada waktu kita diciptakan itu juga pada waktu kita hidup di dunia. Oh, ini dengan jenjang perbedaannya, matikan handphone, ini dengan pengorbanannya, ini dengan mujahadahnya, ini dengan waktunya, ini dengan nafsunya, ini dengan keinginannya. Itu tidak akan nambah. Yang kalau pada waktu dengan kita langsung menjadi ahli surga. Jadi agar
kelihatan betul keagungan Allah, kebesaran Allah yang seketika karunia Allah yang Allah bagikan kepada orang-orang saleh itu nampak kelihatan betul, memang betul-betul mereka telah merupakan kumpulan yang terpilih. Bagaimana menjadi kumpulan yang terpilih? Sebab kumpulan ini tercabar dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Ternyata dengan mereka mampu untuk mengalahkan segala cabaran. Allahu Akbar. Padahal mata mengantuk. Allahu Akbar. Padahal keadaan tidak sehat. Allahu Akbar. Yang walaupun dalam keadaan krisis. Allahu Akbar. Yang walaupun dalam keadaan terancam. Maka hikmat daripada ciptaan Allah dalam firman Allah yang berbunyi walaqad karramna bani Adam itu akan dapat disaksikan oleh semua makhluk. Memang benaran, memang betul manusia itu hebat. Nih dengan kecanggihan teknologi, kira-kira akan dapat kelihatankah kehebatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala kalau kita langsung masuk surga? Kita tidak perlu dalam surga itu, kita tidak perlu hebat. Yang paling minta maaf dengan bahasanya, yang paling bodoh pun Allah boleh bagi apa saja di dunia di akhirat. Ya Allah, pengen pesawat Boeing 779 langsung jadi. Tidak perlu gunakan. Di dunia akan kelihatan kehebatan kecerdasan otak yang Allah bagikan kepada manusia. Handphone seperti apa bagusnya? Ya Allah, handphone yang paling canggih, gedenya seperti gunung, langsung jadi seketika itu juga. Ya Allah, durian rasanya 1001 rasa, jadi langsung rasanya 1001 rasa. Kenapa? Sebab semuanya boleh. Abang boleh, saya boleh. Di dunia, ketahuan. Ini cerdas, ini dengan IQ-nya, ini dengan kepandaiannya, ini dengan teknologi, ini dengan kelebihannya. Ini akan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan karena Allah tidak dikenal, yang walaupun hakikat atau diantara daripada hakikat yang disebut khalaqahum li yu'raf atau liya'rifu. Khalaqahum, Allah ciptakan mereka agar mereka mengenal Allah Jalla wa'ala. Kalau kita langsung, ini mungkin bahasa orang tua biasanya, kalau kita hidup langsung mewah, anak kita tuh tidak tahu yang namanya pengorbanan, tidak tahu yang namanya jerih payah, tidak tahu yang namanya capek, yang namanya letih, yang namanya jenuh. Kadang-kadang orang tua mengingatkan kepada kita, papa dulu masa awal-awal berniaga di pasar malam, kadang-kadang tak tahu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Tidak seperti kalian sekarang ini, rumah dah nyaman, kendaraan dah mewah, duit serba ada. Begitu biasanya. Begitulah lebih kurangnya. Kalau seandainya dengan kita diciptakan langsung menjadi ahli surga, satu, kita tidak akan kenal Allah. Yang kedua, tidak akan kelihatan perbedaan kemampuan taqatul bashar, kemampuan dan power yang ada pada manusia antara satu sama yang itu tidak akan kelihatan. Maka dengan adanya ibtila, cobaan-cobaan yang menimpa kepada kita, akan bermunculan kelihatan jelas orang-orang yang mampu untuk melawan segala cabaran. Dan itu diantara daripada pertanyaan Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa tidak diciptakan semuanya cantik, tampan, sehat, kuat? Yang itu pincang, yang itu juling, yang itu apa, yang itu apa. Allah berfirman, aku ciptakan mereka seperti itu liuskar, agar mereka bersyukur. Baru ya alhamdulillah, khilqah kita, bentuk cipta Allah kepada kita itu lengkap dan sempurna. Kalau tidak kita tidak akan bersyukur. Tengok yang itu pincang, tengok yang itu udur, tengok yang itu sakit, tengok yang itu kurang. Sehingga dengan anugerah nikmat yang Allah bagikan, memberikan peluang kepada kita untuk kita bersyukur dan juga untuk kita berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin, dan pada itulah akan berlakunya hari kiamat. Tidak ada daripada binatang yang melata, melainkan dia risau, bimbang, menunggu dan menantikan akan berlakunya hari kiamat. Dari sejak pagi sampai terbit matahari, min hina tusbih hatta tatlu asyamsu, daripada subuh sampai terbit, syafaqan, khawatir akan berlakunya kiamat. Nabi kita bersabda, yang tidak ada rasa risau dan tidak ada rasa bimbang dan takut
akan berlakunya hari kiamat pada hari Jumat itu cuma hanya jin dan manusia. Makanya kadang-kadang banyak benda-benda negatif yang dilakukan pada sepanjang hari dan malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi sa'atun. Dan pada hari Jumat itu terdapat hari atau terdapat waktu la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyahu. Tidak bertepatan dengan seorang hamba muslim bersembahyang memohon sesuatu kepada Allah melainkan Allah memberikannya. Di sini kita tawakuf sejenak. Kita berhenti sebentar. Bagaimana kira-kira posisi kita, kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kita sedikit pun tidak meragukan tentang kedudukan dan kesahihan hadis yang diriwayatkan di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita dengan keyakinan yang kental bahwasanya memang terdapat waktu ijabah pada hari Jumat. Tapi apakah kira-kira iman kita, yakiniat kita, dan juga dengan kita sudah sampai kepada tahap yang kalau pada waktu kita berdoa bertepatan dengan waktu ijabah tadi itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, atau masih banyak penyekat-penyekat dan juga dengan penangkal-penangkal yang menangkis yang menjauhkan kita daripada ijabatil Maula Jalla wa'ala. Yang dapat kita rasakan ternyata terbukti seperti itu. Waktunya memang, janjinya pasti. Anugerah Allah itu la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Tapi seringkali dan sudah kita buktikan dalam berapa lantunan doa yang kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, kalaulah dengan keyakinan kita yang kental, kalau tidak dengan yang dimohon akan dialihkan kepada yang lain atau diberikan kepada sesuatu yang lebih afdal, tapi tetap dengan kita berharap agar dengan permintaan kita itu dikabulkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sudah berapa kali minta bini? Lakuin belum? Sudah juga. Belum lagi. Sudah, belum. Sudah. Oh, ini orang kawin semuanya nih. Sudah juga? Belum lagi. Ya Allah, sore hari Jumat. Ternyata level kita masih belum sampai kepada tahap ud'uuni astajib lakum. Padahal itu sudah waktunya, sudah harinya, sudah masanya. Nah, kenapa? Sebab ya ima asbab musababnya itu daripada kita, ya ima asbab tertangkisnya permintaan kita daripada babal kabul itu daripada lingkungan atau juga daripada orang ramai. Uhadzirukum, aku waspadakan, aku peringatkan, aku bagi amaran kepada kalian yang hadir. Saya meminta dan memohon dengan penuh harapan agar yang durhaka, agar orang yang memutuskan tali silaturahimnya untuk meninggalkan majlisku ini. Itu kata Sayyiduna Abu Hurairah. Kenapa? Sebab qati'ur rahimin, orang yang durhaka kepada kedua ibu dan bapak, atau orang yang memutuskan tali silaturahimnya, itu diantara daripada asbab doa permintaan siapapun tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya salah satu daripada khalifah pada saat mengajak orang ramai untuk melaksanakan salatul istisqa. Jadi kata salah seorang daripada hamba Allah Jalla wa'ala, apakah kalian melaksanakan salat istisqa, sembahyang minta hujan, biqulubin samawiyatin aw biqulubin ardiyah, dengan hati di bumi yang tercabar, yang tercemarkan dengan bermacam-macam noda dan kesalahan, atau dengan biqulubin samawiyatin. Jadi juga diriwayatkan Allah berfirman, bagaimana dengan aku mengabulkan doa dan permintaan daripada kalian sedangkan masih terdapat orang-orang zalim yang hidup di kalangan kamu. Adzulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman mampu untuk menggelapkan suasana hari kiamat. Kalau hari kiamat yang dengan dunia ini tidak ada tandingannya kalau nak dibandingkan dengan hari akhirat. Jadi dalam berapa triliun, zillion kali ganda hari akhirat itu lebih luas. Hari akhirat saja mampu akan tercemarkan dengan kezaliman daripada orang yang zalim. Bagaimana kira-kira kalau dengan di dunianya?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ka'bun, dzalika fi kulli sanatin yaumun. Yang demikian itu sekali dalam setahun. Tidak, kata Sayyidina Abu Hurairah, itu pada tiap Jumat. Faqara'a Ka'bun Taurata faqala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa? Rupanya yang pakar spesialis dalam isi kandungan Taurat pun tersilap juga pada waktu itu. Jadi jangan sampai kita anak pakar hadis ya, kita bakalan anak tersalah. Ini Ka'bul Ahbar hafal Taurat lagi. Ternyata enggak, kata Sayyidina Abu Hurairah, waktu itu tiap minggu bukan sekali setahun. Jadi dibuka kembali kitab Taurat sama Ka'bul Ahbar, rupa-rupanya betul itu tiap minggu bukan sekali dalam setahun. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu sadaqa Rasulullah. Betul apa yang dikatakan oleh baginda. Maksudnya apa? Maksudnya memang tidak ada seorang pun yang maksum. Tapi ada kata-kata lagi baru-baru ini dipermasalahkan. Atas alasan apa? Kenapa dengan kita bertahan dan mempertahankan pendapat daripada ulama? Sebab karena tidak ada seorang pun yang maksum. Yang maksum itu adalah Sayyiduna Rasulullah dan juga para nabi-nabi dan rasul lainnya. Ulama seperti apapun keilmuannya tetap tidak ada yang maksum. Ya memang akan tetapi keilmuan daripada mereka, ketakwaan daripada mereka dari sudut ibadah dan ubudiyah mereka kepada Allah sampai kepada level wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita belum sampai ke tahap itu lagi. Satu. Kemudian yang kedua, daripada berbagai aspek, daripada berbagai asbab, itu sangat-sangat mendukung mereka, Qur'annya, hadisnya, usulnya, pengamatannya, dan juga dengan keilmuan yang luas, dengan pengamatan aqwal daripada para sahabat dan juga daripada para tabi'in. Itu fatwa dan pandangan mereka itu lebih akrab, lebih dekat ila shawab, kepada kebenaran, berbanding dengan fatwa dan pandangan daripada kita. Kita ini cuma hanya nempel saja, tidak lebih daripada menukil, menceritakan, menyebutkan fatwa dan pandangan daripada mereka. Jadi kalau berbicara tidak ada seorang alim yang maksum, ya itu memang betul. Tapi dalam waktu yang sama, kemungkinan zon kita, dugaan kita dengan salafun salih itu lebih benaran daripada kita itu sangat-sangat dipastikan. Kenapa? Karena daripada beberapa alasan yang kita sebutkan tadi. Faqala faqara'a Ka'bun Taurata faqala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah, falaqitu Abdullah ibn Salam, pun juga ini daripada Habral Yahud, sama-sama Sayyidina Ka'bul Ahbar Yahudi asalnya. Sayyidina Abdullah bin Salam pun juga asal daripada Yahudi. Nabi kita bersabda, yang teringin nak melihat salah seorang daripada ahli surga, silakan saja tengok laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang situ. Masuklah Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Qala radhiyallahu taala anhu, fahaddastuhu bi majlisi ma Ka'bil Ahbar. Maka aku ceritakan, karena pada waktu itu kan tak ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp tak payah jumpa langsung. SMS saja. Ka'bul Ahbar tadi semalam saya jimbang dengan Ka'bul Ahbar, disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Salam di majlisi ma Ka'bil Ahbar. Wa mahadastu fi yaumil jum'ati wa qultu lahu qala Ka'bun. Aku berkata kepada Sayyidina Abdullah, berkata Ka'ab, dzalika fi kulli sanatin yaumun. Itu sehari dalam setahun. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Salam, kadaba Ka'bun. Apa maksudnya? Jangan terperanjat. Kedua-duanya sahabat. Macam mana sahabat dia mengatakan bohong dia? Ini kena gairah terhadap agama. Kalau sudah merepek dalam urusan agama, tak ada bahasa toleransi. Ada PSD, mufti, tak mufti, apa, tak apa. Kebenaran lebih Allah untuk kita pertahankan daripada jabatan dan kedudukan. Tengok di sini, ini kan teman nih. Ka'bul Ahbar berteman baik dengan Sayyidina Abdullah bin Salam. Takkan langsung bohong dia. Kan tuh kasar sangat tuh. Takkan ulama mengatakan kepada ulama bohong. Nah, kenapa? Karena Sayyiduna Ka'bul Ahbar memperkatakan benda itu tidak tepat dan juga tidak betul. Bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak hormat dan ta'zim. Akan tetapi agama Allah, hukum hakam itu di atas daripada segala-galanya. Sehingga sampai memperkatakan kata-kata yang seperti itu demi kebenaran, demi untuk memperkatakan yang hak. Jadi dikenakan karena dengan Sayyidina Ka'ab tadi itu tersilap,
Maka dengan Sayyidina Abdullah bin Salam tidak ada rasa segan-segannya memperkatakan kadzaba Ka'bun. Fakultu lahu. Abu Hurairah juga bercerita tidak langsung habis. Setelah teman dibantai, saya sebenarnya juga menanyakan kepadanya. Saya mau berkatakan, coba kalau cerita sampai habis, tak akan terucapkan kata-kata begitu. Ya itulah, kita kena sabar dulu. Jangan langsung komplain, habis ya cerita sampai ke penghujungnya. Fakultu lahu summa qara'a Ka'bun Taurata faqala bal hiya fi kulli jumu'atin faqala Abdullah sadaqa Ka'bun. Oke, kalau begitu benar Ka'ab. Maksudnya kita kawan. Kalau kita pada saat sama-sama mempertahankan kebenaran, dan kita akan jadi lawan kalau pada itu kamu berpaling daripada politikmu. Sama-sama hijau. Kamu JSB, assalamualaikum. Itulah lebih kurangnya. Itu sahabat begitu. Sahabat kalau pada saat samain prinsip sama pendirian, tak kisah sahabatku sekalipun, tetap aku bertoleransi dan akan bersama dengan yang hak. Jadi jangan sampai kita terumbang-ambing di bawah arus. Orang bagus ikut bagus, orang jahat ikut jahat. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها لا تجن علي فقال عبد الله بن سلام آخر ساعة في يوم الجمعة. Nah, sekarang coba tengok perkara yang patut kita tanamkan dalam kepala kita, firman Allah yang berbunyi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tiap di atas orang yang alim itu ada yang lebih alim. Dan juga kita pahami makna hadis bagi Nabi yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku yang walaupun hanya sepatah ayat. Sambungan hadis parubba muballighin au amin sami'. Mungkin saja orang yang disampaikan itu lebih kuat ingatan dan lebih paham daripada yang mendengar. Riwayat yang lain rubba hamilu fiqhin laisa bifaqih. Mungkin saja orang yang membawa ilmu fikih itu tidak paham. Jadi tidak boleh kalau pada saat ketika dengan kita menjadi min hamalati al-hadis, orang yang dikatakan ahli dalam bidang hadis, kita tidak boleh merasa kebenaran itu akan selalu bersama kita. Sebab hadis ini diantara daripada ungkapan kata-kata Imam Ibnu Wahab, juga guru daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemarin saya dapatkan maklumat kembali daripada engkau, menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Fatawa Al-Hadisiyah, di situ dinyatakan sama beliau adalah perkataan daripada Imam Ibni Uyainah. Mungkin itu tawafuk daripada dua ulama, mungkin juga antara satu sama yang lain saling mengongsikan perkataan yang seperti itu. Nanti yang memperkatakan saya berjumpa sejumlah 360 orang daripada ulama hadis. Kalau bukan karena Malik dengan Laits bin Sa'd, niscayalah aku akan sesat. Itu perkataan daripada Imam Ibnu Wahab, guru daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Al-haditsu mudallilah atau al-ahaditsu mudallilah. Hadis-hadis itu boleh menyesatkan. Illa lil fuqaha, kecuali bagi para ulama atau pada para ahli. Oke. Jadi di sini yang hebatnya, yang meriwayatkan hadis tadi itu Sayyidina Abu Hurairah, tapi ternyata Sayyidina Abu Hurairah masih tertanya-tanya lagi dengan Sayyidina Abdullah bin Salam. Di antara daripada pertanyaan yang beliau tanyakan di situ, qala Abdullah, saya tahu itu saat ijabah itu bila masanya. Qad alimtu ayata sa'atinhi, saya tahu betul detik-detik yang mana satu waktu doa kita diijabahkan. Qala Abu Hurairah faqultu akhbirni biha. Tidak ada yang namanya ego. Tak tahu tanya. Wah, gengsi. Data bahasa sini, gengsi. Malu ya hitakan saya. Tanya baru ada DI saja. Saya PhD, tidak masalah. PhD itu bukan berarti Anda Tuhan. Ada PhD bukan berarti kamu tahu segala-galanya. Ada yang lebih tahu. Masyaikh kita, berapa masyaikh? Tak ada PhD lebih tahu daripada yang punya PhD. Syekh Mutawalli Syalawi tak ada PhD. Jadul Haq tak ada PhD. Banyak tak ada PhD. Tapi lautan ilmu di kepala mereka.
Sayyidina Abu Hurairah tidak ada rasa segan untuk menanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Salam. Aku meriwayatkan ribuan hadis. Abdullah bin Salam tidak ada riwayat, hanya dalam beberapa puluh saja. Buka saja lembaran kitab hadis, tidak akan sampai 100 riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Salam. Tapi ternyata dalam waktu yang sama, yang pakar spesialis hadis yang meriwayatkan hadis dengan jasa yang tidak terhitung banyaknya, bertanya kepada yang hadisnya cuma hanya dalam beberapa. Maksudnya apa? Maksudnya yang walaupun kita alim kebir, jangan ada rasa segan untuk kita bertanya kepada orang yang di bawah kita. Bahkan dikatakan tidak dikatakan alim, kecuali kalau sampai dia pernah bertanya dengan muridnya atau bertanya dengan orang yang di bawahnya. Itu pada saat yang katanya sudah habis dia tanyakan. Kita ditanya di bawah karena tidak berpeluang untuk mengaji dengan yang di atas. Qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau tidak ada segan-segan yang mengatakan akhbirni biha. Tolong beritahukan kepada saya tentang detik-detik waktu itu. La tadir, la tabakhal. Jangan kedekut dengan saya. Tolong informasikan. Sayyidina Abu Hurairah jadi seperti mengampu. Ya, gitu. Mengampu. Minta diberitahukan. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Salam, itu adalah akhir saat, detik-detik terakhir daripada hari Jumat. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, coba tengok, minta maaf nih dengan bahasanya, engkau karena pegang hadis ini. Abu Hurairah tanya balik pakar spesialis hadis, yang secara pasti dengan kepakarannya masih bertanya lagi. Kepada siapa? Kepada miman huwa aqalla minhu ilma, kepada orang yang di bawah ilmu pengetahuannya. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, bagaimana dia di saat terakhir daripada hari Jumat, sedangkan Nabi kita bersabda, tidak terdapat seorang mukmin yang sembahyang dan berdoa, sedangkan di akhir waktu itu tidak boleh sembahyang. Maksudnya apa? Sehebat Sayyidina Abu Hurairah ternyata masih belum dapat mengamal makna daripada hadis yang diriwayatkan. Jadi supaya nanti jangan antum kalau sudah ada yang bagikan gelaran Syekh misalnya atau Dr. Roy Jaimon misalnya, nggak terasa maksum, nggak boleh berperasaan seperti itu. Ini Sayyidina Abu Hurairah ini segera panduan saja dengan kita, sekedar untuk mengingatkan dan menyedarkan kepada kita supaya Abu Hurairah ternyata perawi hadis, kan tadi beliau yang meriwayatkan hadis tadi itu. Bukan Sayyidina Ka'ab, bukan Sayyidina Abdullah, tapi ternyata Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada orang yang tidak meriwayatkannya. Qala, dalam waktu yang sama sepertinya beliau tidak paham bagaimana itu dikatakan sebagai akhir dan penghujung hari, sedangkan di penghujung hari itu waktu tahrim. Nabi kita bersabda tidak bertepatan dengan seseorang yang sembahyang dan berdoa. Bagaimana sembahyang yusalli sedangkan itu waktu tahrim? Maknanya kesalahpahaman itu tidak hanya kepada kita kelas rendah, orang-orang elit yang hebat pun kadang-kadang mungkin juga tersalah. Itu yang membuktikan tidak ada yang maksum kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jadi Sayyidina Abdullah, ini namanya fiqh fidin. Kata Sayyidina Abdullah, alam yakul, anta tuh tak paham kah? Tidakkah Nabi kita pernah bersabda, barang siapa duduk, tengok nih, mudah-mudahan dipahami bahasanya. Barang siapa duduk menunggu sembahyang, maka dia berada dalam sembahyang. Kalau itu perasaan yang tersemat di dalam dada kita pada waktu kita duduk beretikaf di masjid, Anda tidak akan tergamak ambil handphone terus berwhatsappan di dalam masjid. Kenapa? Karena kita katakan orang yang duduk di masjid menunggu sembahyang, dia dalam sembahyang. Tak ada orang dalam sembahyang menggunakan handphone. Maknanya kalau pada waktu kita dalam hukum sembahyang pun, maknanya atau sepatutnya kita juga seperti itu. Qala, apakah Anda tidak pernah mendengar Nabi kita bersabda, barang siapa duduk menunggu sembahyang, maka dia berada dalam sembahyang. Maksudnya fi hukmi shalah, sampai sembahyang itu dilaksanakan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqultu bala, ya memang, qala huwa dzalika, itulah dia maksudnya. Jadi di sini masyaallah tabarakallah, kata Syekhuna Sayyid Muhammad Alwi Maliki, rusuhu al-ilmi bil mudzakarah,
rusuhnya ilmu itu dengan mudzakarah, kemudian manfaatnya ilmu itu dengan khidmah. Pertama rusuhul ilmi bil mudzakarah, kemudian manfaatnya ilmu itu dengan khidmah, kemudian berkatnya ilmu itu dengan ridha asy-syaikhi. Itu kemarin entah perasaan tak disebarkan dalam tulisan semalam yang satu lembar pada masa kita di Masjid Tangkera. Ada perkataan salah seorang habib di atas, kemudian ucapan Untain Muntiara Hikmat daripada Syekh Muhammad. Jadi jenjangnya ada 3. Yang pertama mudzakarah, yang kedua khidmah, yang ketiga ridha asy-syaikh. Rusuh dengan muzakarah, kita muzakarahkan terasama kita untuk kita menstabilkan dan menguatkan ingatan kita dengan ilmu. Kemudian berikutnya untuk kita mendapatkan manfaatnya itu dengan khidmah kepada ulama dan khidmah juga kepada ilmu. Untuk kita mendapatkan keberkatannya ilmu itu jadi berberkat dan berkembang pesat dan luas kepada segenap lapisan umat dan masyarakat. Itu dengan ridha daripada guru. Orang-orang Wahabi itu bahasa orang Banjar katulahan. Apa bahasa sini ketulahan? Kualat. Bahasa Indonesia kualat. Kenapa? Sebab mereka menyumpahi, menyalahkan, mentadil, mentabdi guru-guru mereka sendiri, ilmu-ilmunya mereka, Imam Ibnu Hajarnya, Imam Nawawinya, Imam Tabarinya, dan ulama-ulama salaf lainnya itu mereka pelajari dan juga mereka amati. Tapi dalam waktu yang sama mereka katakan guru-guru mereka itu masih bermasalah daripada sudut akidah. Ilmunya diambil, dalam waktu yang sama tuh gurunya disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah dalam satu pengajian itu tidak sentuh tentang bab Wahabi dengan Salafi? Memang hidup itu begitulah. Macam mana? Memang kita hidup di lingkungan Salafi dengan Wahabi. Nah, قال رسول الله صلى الله alaihi salatu wassalam. إن الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. Muttafaqun alaihi. Pada hari Jumat itu terdapat waktu yang tidak bertepatan dengan seorang hamba muslim memohon dan meminta kepada Allah. Illa a'tahu iyahu, melainkan Allah akan memberikannya. Wazada muslimun qala wa yasa'atun khafifatun. Itu detik-detik waktu yang cuma hanya sesaat saja. Khafifah sedikit sekali. Ikut pendapat kebanyakan daripada ulama daripada selepas sembahyang asar. Mudah-mudahan daripada Jumat ke depan, khususnya detik-detik terakhir menjelang waktu terbenam matahari. Kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang saya pun juga lupa juga. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat dan senantiasa selalu ingat mengingatkan. Untuk setengah jam, paling tidak pun 15 menit terakhir sebelum terbenam matahari hari Jumat, itu kita sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia komunikasi. Tak ada handphone, tak ada peralatan yang seumpamanya. Tawajuh, doa, zikir sampai terbenam matahari supaya hari Jumat itu selamat kita berangkatkan dengan aman dan baik. Kita kadang-kadang tak tahu pada saat kita tak sibuk dengan permainan atau dengan tontonan atau dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Ya memang dia sebenarnya bukan haram, tapi kita tidak mau dengar pada waktu matahari menenggelamkan detik-detik terakhir pada hari Jumat, kita sedang dalam satu urusan, kita dalam satu kesibukan, kita akan husnul khitam. Nabi kita bersabda, idza salimatil jumu'atu salimat lahu sairul ayam. Apabila Jumatnya selamat, maka akan selamatlah sepanjang minggu. Hari yang memang mustahak dan patut untuk kita raikan itu adalah hari Jumat. Dan yang paling wajar untuk mendapatkan tumpuan dan perhatian kita lagi, detik-detik terakhirnya, akhiru sa'atin, jam yang terakhir daripada hari Jumat. Waktu ijabah jangan tercemarkan dengan hal-hal yang sifatnya hiburan atau hura-hura atau perkara-perkara yang tidak keru-keruan. Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu. Wa an Abi Burdah ibn Abi Musa. Na'am. Qala sami'tu Abi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sya'ni sa'atil jum'ati
Ya ma baina ayyi al-imam. Riwayat yang di sini waktunya itu adalah antara imam duduk di atas mimbar sampai salat Jumat selesai dilaksanakan. Yang pada saat ketika itu kita ngantuk dan tertidur. Saat ketika khatib duduk atas mimbar sampai selesai salat Jumat dilaksanakan. Qala yaqul ila an tuqta as-salatu rawahu Muslim. Imam Ibnu Hajar sendiri menyenaraikan sejumlah tidak kurang daripada 40 pendapat tentang waktu itu. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah, ada yang mengatakan pada selepas sembahyang asar, ada yang mengatakan daripada duduk sampai sembahyang Jumat selesai dilaksanakan. Kesimpulannya untuk hari Jumat itu kita usahakan untuk mengurangkan aktiviti hiburan atau perkara-perkara mubah. Jadi kalau boleh, kalau saya tidak boleh pun ya yang paling tidak dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau boleh kita tingkatkan kepada ubudiyah, zikir, amaran kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati. Iltamis, capailah, dapatkanlah, carilah saat waktu doa diijabahkan pada di Jumat itu daripada setelah asar sampai tenggelam matahari, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Hadis habiskan. Kita habiskan. Ini dinyanyikan atau dilakukan, kalau di Indonesia dinyanyikan di sebagian tempat khususnya di Kalimantan. Begini lagunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada di sini, ada lagi kan? Kalau ada kiamat lagi asli. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Kemudian berikutnya, fa idza jalasal khatibu 'alal mimbar. Terus dibacakan hadis yang tadi itu. Fala yatakallamanna ahadun. Apa lagi? Berikutnya terus faqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qala li sahibi ansit faqad lagha wa fi riwayatin wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, diam, wastami'u, didengarin, wa ati'u, ditaati, rahimakumullah. Ansitu 3 kali. Jadi disuruh dengar, perhatikan, ditaati, bukan guring, tidur dan mengantuk. Jemaah kita begitu dengar ansitu itu udah langsung saja ngangguk-nganggukan kepala. Memang karena kita letih. Siru yaqul inna yaumal jum'ati. Coba tengok ketaksiran dan kesalahan kita dengan waktu, yang dengan kita tidak menghormati waktu. Hari Jumat itu mendapatkan gelaran sebagai Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, bahkan a'dhamuha indallah. Semulia-mulia dan seagung-agung hari di sisi Allah itu adalah hari Jumat, bukan hari lebaran haji dan puasa. Yang pada hari lebaran haji lebih mendapatkan perhatian kita, persiapan kita untuk kita berlebaran haji dan puasa dengan pakaiannya seminggu, sebulan sebelumnya kadang-kadang. Kalau Jumatan, pakaian yang kita pakai pada waktu kita di office, pada waktu kita di pejabat, yang kita pakai pada waktu kita berurusan, itulah yang juga yang kita pakai untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat Raya. Sembahyang hari raya itu hukumnya sunnah saja. Kalau semua hidup tidak pernah melaksanakan sembahyang hari raya tidak ada masalah. Tapi luar biasa dan bermasalah kalau sampai 3 Jumatan tertinggalkan secara berturut-turut. Wahwa, jadi oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Makayidus Syaitan, kata beliau di antara daripada tipu daya syaitan, yang dengan syaitan mentaskil kita, sehingga dengan kita lebih memberat-beratkan perkara-perkara nawafil ketimbang berbanding dengan perkara-perkara wajib. Tarawih kita ambil berat, 95 orang tak berjamaah. Tarawih semuanya ke masjid. Perhatikan saja di waktu bulan Ramadan. Salat tarawih, salatul qiyam ya sahabakumullah. Ini untuk mengejutkan.
Gitu, masya Allah tabarakallah. Istaqimu atadilu. Penuh masjid, tapi sembahyang 5 waktu jarang-jarang penuh kecuali pada hari Jumat. Kenapa muslimat tidak datang ke masjid tarawihan? Masya Allah tabarakallah. Tarawih itu kalau dibandingkan dengan sembahyang subuh berjamaah tidak ada apa-apanya. 1/70, mungkin 1/700. Sembahyang subuh berjamaah itu jauh lebih afdal daripada sembahyang hari raya, daripada sembahyang tarawih. Pada hari itu qala bahwa a'zamu, Nabi kita bersabda hari Jumat itu lebih a'zam, lebih besar daripada hari raya Adha, korban, dan juga daripada hari raya puasa. Bihi khamsu khisal, yang pada hari itu terdapat 5 perkara. Allah menciptakan Nabi Allah Adam dan Allah menurunkan beliau ke permukaan bumi, dan pada hari itu juga Allah mewafatkan beliau, dan pada hari itu juga terdapat waktu saat seseorang tidak meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah akan memberikannya. Malam yas'al haraman, Allahumma zalzil aqdamahum, Allah takkan kabulkan doa itu. Salit alaihim kalban min kilabi, Allah takkan kabulkan, sebab suatu kita tujukan kepada orang-orang amno. Bukan saya amno, saya tak amno tapas pun juga tidak lagi jismi. Tapi yang secara pasti orang politik kalau patok berdua macam itu mesti ditujukan kepada partai lawan. Awalnya Yahudi dengan Nasrani, tapi akhirnya kepada orang-orang yang beda politik dengan mereka. Nabi kita bersabda, tidak akan Allah kabulkan doa seseorang yang mendoakan kepada saudaranya yas'al haraman, perkara yang diharamkan. Itu kan doa seperti itu, doa kebinasaan. Nabi kita kepada non-muslim pun Nabi kita doakan hidayah, apalagi kepada orang yang sama-sama beriman. Wa fihi taqumus saatu, dan pada hari itulah akan berlakunya hari kiamat. Ma min malakin muqarrab, mudah-mudahan ke depan kita dapat meraihkan kemuliaan hari Jumat. Tidak ada daripada malaikat yang dekat kepada Allah. Wala sama'in, ataupun juga dengan langitnya, dengan buminya, dengan anginnya, dengan gunungnya, dengan lautnya, melainkan semuanya risau dan takut akan berlakunya hari kiamat. Yang lupa dengan bola sepaknya Barcelona dengan gengnya Bang Sanusi ini, masya Allah tabarakallah. Sudah sampai ke sana sudah kan, alhamdulillah. Dulu sokongan dari jauh ke jauh, sekarang sokongan daripada dekat, alhamdulillah. Dapat menyaksikan permainan idaman kesebelasan yang disokong sejak beberapa tahun yang lalu. Ternyata kalau dahulu dengan bahasanya tidak lebih daripada ilmul yakin, yang pada saat ketika itu sudah sampai kepada hakul yakin dengan ainul yakin. Kita tahu bab-bab itu dalam bab akidah saja. Ilmu yakin itu artinya kita yakin ada kesebelasan Italia ya? Kesebelasan Italia kah? Nah, Italia lah. Kesebelasan Italia. Jadi itu ilmu yakin itu sudah pasti. Tapi saat ketika dengan kita sudah sampai ke stadiumnya atau sampai ke Italinya, itu namanya hakul yakin atau ainul yakin kan dulu. Mana yang duluan? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin terakhir. Nah, setelah kita duduk di stadionnya nonton secara langsung, itu yang namanya hakul yakin. Masya Allah, luar biasa. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semuanya ketakutan. Jadi nanti untuk urusan sukan, olahraga, hura-hura, yang sifatnya hiburan, kita elakkanlah benda-benda itu semuanya daripada siang hari Jumat. Demi untuk meraihkan perasaan semua makhluk yang semuanya bimbang dan takut. Kalau berlakunya hari kiamat, takkan dengan kita orang lagi ketakutan, kita santai-santai relax saja. Orang yang tak ada isi, yang tak ada tauliah, yang tak ada lesen, ketakutan. Sementara kita dengan hura-hura ketawa-ketawa, terbahak-bahak, tergelak lagi, itu tidak tepat. Hadis 5 menit. Wa 'an Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimus salata 'alayya yawm al-jum'ah fa innahu mashhudun tushhidul malaikah. Perbanyaklah salawat dan salam kepadaku pada hari Jumat, sebab itu hari yang disaksikan oleh para malaikat. Wa inna ahadan, Nabi kita bersabda, sesungguhnya tidak ada dengan salah seorang kamu
bersalawat kepada saya ila uridat alayya salatu hatta yabrugha minha. Coba tengok dengan bahasanya. Tidak ada salah seorang pun daripada kamu yang bersalawat melainkan salawatnya itu akan dipertontonkan, akan dipersembahkan kepadaku sampai selesai. Jadi makna hatta yabrugha minha, sampai dia selesai. Maknanya dipersembahkan, dipertontonkan dan diperlihatkan itu seketika itu juga. Ini tersingkap hijabnya, maknanya atau tersingkap hakikatnya di zaman kita sekarang, yang dengan kita berbual-bual dan berkomunikasi dengan seseorang dari jauh ke jauh, tapi ternyata kita dapat mendengar suaranya seketika dia bercakap, melihat gambarnya seketika dia berhubungan dengan kita. Ini diantara daripada mukjizat Sayyidul Bashar. Nabi kita bersabda, salawat daripada kalatus secara seketika tu'rah, dipertontonkan dan dipersembahkan kepada Kusam. Lepasnya ada more lagi kah? Tanya dulu. Ada lagi kah? Ya Allah, udah dikasih makan banyak, udah tanya more lagi. Adakah? Ada minum-minum lagi? Katanya aja lah, ada apa-apa. Ada lagi? Oh, coba. Ini kan ada lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tak kenyang lagi ya. Ini ada kawan-kawan kita yang baru datang nih, datang dari Tanjung Malim, datang daripada Kelantan, tapi tidak ditunjuk Tanjung Malim juga. Yang belum makan lagi. Salah, jangan khawatir. Coba tengok. Jadi rasa-rasa seperti cerita Joha lah. Cerita Joha pinjam periuk. Orang pinjamkan periuk gede, besar. Setelah periuk gede tadi itu diambil sama yang punya, Joha masukkan periuk kecil di dalamnya. Jadi kata tuan periuk, Joha, ini apaan? Itulah maklum. Periuk maklum seketika saya pinjam, duduk di rumah saya seminggu, dia beranak. Maka inilah anaknya. Jadi maklum pun terima kasih Joha, Masya Allah, nanti baik sungguh. Masalah kamu min ashabil koromat, periuk saya sampai boleh beranak seperti ini. Akhirnya ada beberapa minggu bulan berikutnya, datang lagi Joha nak pinjam periuk yang sama. Jadi maklum pun tak ada rasa bimbang dan ragu untuk meminjamkannya, dipinjam sama Joha. Tapi kali yang ini tidak langsung dikembalikan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sehingga dengan maklum tadi itu tanya, Joha mana periukku? Kata Joha dengan sedih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Periuk mati sudah meninggal dunia. Wah, mana ada periuk mati? Kata Joha, mana ada periuk beranak? Apa munasabahnya? Munasabahnya tadi pengurus majlis jemput kita makan kambing. Tahu-tahunya yang dimakan sapi atau lembu. Macam mana kambing sampai boleh menjadi lembu? Itu ceritanya. Rupa-rupanya karena diperkirakan jamaahnya ramai nanti. Jadi kalau setakat kambing saja takut kalau tak cukup. Itu sama dengan cerita Joha tadi itu kan, yang kecil jadi besar. Ya ini daripada kambing menjadi lembu. Yang kita makan tadi itu bukan daging kambing, daging lembu. Padahal tadi pengumumannya kambing. Allahu Akbar. Rupa-rupanya secara seketika langsung berubah menjadi lembu. Karamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul. Itu adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat dan tidak ada seseorang pun yang bersalamat kepadaku. Ila uridat alayya salatuhu. Bangga. Mudah-mudahan tertanam. Itulah yang paling mudah. Itulah sebagai tanda setia kita kepada baginda. Untuk datang ke Madinah, bang duit 6.000. Tak cukup 6.000, nunggunya lagi, letihnya lagi. Takkan dengan kita sudahnya kita tidak datang, kita tidak mampu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawatnya kita tu'ratu alaihi uridat salatuhu huwa. Luar biasa. Qala qultu ba'dal maut. Jadi kata Sayyidina Abu Darda juga selepas Nabi kita meninggal, Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi untuk memakan jasad para nabi-nabi, para nabiullah hayyun yurzaq. Tengok dengan bahasanya, supaya jangan sampai pada waktu kita bertawasul kepada baginda bi rasulillahi wal
Badawi wa rijalim min Bani Alawi. Apa tawasul kepada yang sudah mati itu? Ente baca hadis kan? Kan kamu pakar hadis? Oh, pakar hadis. Tapi saya tidak tahu hadisnya. Ya udahlah, cabut pakar hadis. Nih, selepas meninggal, Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi-nabi. Nabi kita bersabda, Nabi, aku secara khusus hayyun yurzak. Jadi kalau dengan kalian beranggapan boleh-boleh saja bertawasul kepada baginda pada waktu Nabi kita masih hidup, pun juga kalian harus berpendapat dengan pendapat yang sama, boleh bertawasul kepada baginda yang walaupun setelah Nabi kita wafat. Jadi supaya dapat kita pahami, hakikat kematian itu bukan fana, bukan lenyap, bukan adam, bukan tiada. Hakikat kematian itu adalah al-intiqal min alamin ila alamin akhar. Perpindahan daripada alam kepada alam. Di sini hidup, di alam yang kita pindahin pun kita hidup. Jadi di alam barzakh itu bukan fana, bukan binasa, bukan hancur, bukan mati. Dengan mana tidak ada hasis, tidak ada perasaan. Tapi kita berpindah daripada alam kepada alam yang lebih awsa. Alam barzakh yang lebih luasa. Summa qala, tidak jadi dihabiskan. Ada sembarang soalan dipersilakan. Baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu Isra pada jam 7.20 pagi. Apakah saya perlu tunggu beberapa minit dahulu sebelum saya boleh melakukan solat Isra? Ini kerana ada masyarakat yang mengatakan perlu tunggu beberapa minit dahulu berdasarkan hadis matahari di atas tanduk syaitan. Jadi ada hadis diriwayatkan bahwasanya matahari itu terbit dan tenggelam antara dua tanduk syaitan. Maka dengan kita supaya jangan sampai kita sembahyang pada waktu yang pada saat syaitan lagi sedang memajangkan tanduknya, maka sepatutnya lah dengan kita sembahyang setelah berakhir waktu itu. Itu apakah seperti itu? Jadi yang secara pasti ulama mengatakan waktu tahrim itu 5, yang diantaranya pada masa terbit matahari. Jadi pada waktu matahari terbit itu kita masih berada pada waktu tahrim. Bila akan berakhirnya kalau hitungan matahari itu sudah terangkat setinggi tombak. Jadi miqdar rumhen, tombak ya kira-kira dalam 1,5 meter dan lebih kurang ya. Itu ikut tatapan pandangan mata kita. Jadi kalau nak lebih pasti kita ke laut. Kita jadi gurun sahara, dataran, rata, dapat kita menyaksikan terangkatnya itu dalam ukuran berapa cm. Sudah terangkat sepanjang ukuran tombak, berarti sudah berakhir waktu tahrimnya. Kalau dengan ikut jam kita di sini sudah ditentukan 25 menit atau berapa? 27 menit selepas waktu isyraq. 27 menit selepas terbit matahari. Silakan yang lain. Loh. Apakah ada perbedaan antara aurat? Saya rasa aurat zainiyah itu. Aurah, bukan aurat. Apakah ada perbedaan antara aurat saudara si ibu sebapa dengan saudara sesusu? Jadi di dalam hadis Nabi kita bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yang secara pasti antara sesama laki-laki batasannya daripada pusat sampai ke lutut. Begitu dengan adik-beradik kita, dia seperti itu, kita juga seperti itu. Kemudian yang kedua kita dengan istri tidak ada batasan aurat. Kita dengan orang lain pun juga dengan ukuran yang sama. Hanya saja perbedaannya orang lain laki-laki ajnabi dengan perempuan yang bukan mahramnya itu adalah seluruh anggota tubuhnya tanpa ada pengecualian. Kalau ada yang mengecualikan pun paling muka dengan telapak tangannya. Sementara dengan saudara sesusu daripada dia tidak dibedakan, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya itu daripada sudut nikah menikahi.
Jadi kalau pada waktu saya menyusu dengan satu keluarga, maka saya tidak boleh menikah dengan perempuan yang menyusuin saya dan juga dengan adik-beradiknya, dengan anaknya atau dengan adiknya, dengan kakaknya ila akhirih. Tapi daripada pihak keluarga yang pernah menyusukan saya, tidak ada larangan untuk berkawin dengan adik-beradik saya sendiri. Itu saja perbedaan hukumnya yang ada perbedaan. Sementara daripada sudut aurat tidak ada perbedaannya. Sebab hadis pun juga tidak mengistisna, tidak memberikan pengecualian tentang aurat. Berarti aurat kita dengan adik kandung, saudara ibu siapa, itulah juga aurat kita dengan siapa tadi? Dengan anak atau adik susuan. Seperti itu juga hanya tentang musyawarah, seperti anak tiri, itu juga termasuk daripada mahram mu'abbad. Yang lain, aurat menantu perempuan muslimah dengan mertua kafir. Wanita muslimah dengan mak mertua kafir. Dengan pak mertua kafir. Jadi bagaimana kalau dengan seorang perempuan? Bagaimana kira-kira dengan seorang perempuan itu berkawin dengan seorang laki-laki yang dengan bapak suaminya itu masih kafir, gitu. Jadi apakah kira-kira si laki-laki pak mertuanya itu dianggap sebagai mahram atau seperti apa? Yang pertama, pada saat dengan dia pada waktu dengan si anak tadi itu meninggalkan orang tuanya, jangankan yang menjadi istri kepada dia dengan orang tuanya pun sudah terputus hubungan. Yang kalau pada waktu sesiapa saja daripada mereka berdua meninggal dunia, dia sudah tidak mewaris. Ini kiasan saja. Jadi si anak yang masuk Islam tadi itu nasab masih kekal, tapi di segi waris-mewaris sudah terputus. Pada saat anak masuk Islam, bapak masih kafir, meninggal bapak anak tidak mewaris, dan meninggal anak bapak pun juga tidak mewaris. Sudah tidak ada tawarus antara dua beranak ini yang berhubungan langsung. Bagaimana kira-kira pada saat dengan laki-laki tadi itu terhubung dengan seorang perempuan dengan perantaraan akad nikah yang pada asalnya tidak ada hubungan apa-apa. Jadi aurat daripada perempuan atau daripada menantu tadi itu di depan pak mertua kafir itu sama dengan auratnya di hadapan seorang laki-laki ajnabi yang tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Yang lain terakhir, Allah situ. Penut. Pada waktu jadi imam. Yang kuat 5 pertama, yang perlahan 5 terakhir. Tapi kalau kita nak tunjuk ajar kepada makmum, oke-oke saja. Jadi misalnya sampai kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu dari situ tuh dibaca perlahan-lahan. Tapi yang masalahnya sekarang ini, jadi diantara daripada kesilapan kita, yang kita pun yang walaupun mengaku bermazhab Imam Syafi'i, tapi kita beramal dengan mazhab kita tuh tidak terlalu teliti, tidak begitu detail. Jadi kunut, kalau kita tinggalkan kunut kan kita akan sujud sahwi dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita begitu. Kenapa? Karena Nabi kita tidak pernah meninggalkan kunut. Di samping kunut itu diantara daripada ab'adus shalah yang kalau kita tinggalkan kita akan akhiri sembahyang dengan sujud sahwi 2 kali sujud. Tapi pada waktu kita berimam kepada seseorang, maka makmum di belakang mengaminkan, imam membaca Allahumma hdina fiman hadait, kita di belakang amin. Kalau kita tidak mengaminkan, kita juga kena baca dari awal sampai habis. Ulama mengatakan sujud sahwi itu tidak mesti pada waktu kita meninggalkan semuanya. Kalau kita tinggalkan sebagiannya pun juga kita kena sujud sahwi. Baca tasyahud awal, kalau tak baca semuanya sujud sahwi. Qunut kalau tak baca semuanya juga sujud sahwi. Jadi tadi itu untuk 5 terakhir sama-sama membaca. Untuk 5 yang pertama, Allahumma hdina fiman hadait, 1, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Imam dah baca yang 5 potongan doa tadi itu, tugas imam membaca, tugas makmum mengaminkan. Kalau kita tidak aminkan doa imam tadi itu, seakan-akan kunut kita tidak sempurna.
Tidak sempurna kunut berarti kita dituntut untuk sujud sahwi. Yang walaupun tidak ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi secara rasional dan wajarnya kalau kita tidak membaca, kita aminkan bacaan kunut daripada imam tadi itu. Imam memohon, kita mengaminkan. Berikutnya 5 terakhir fa innaka taqdi, itu sama-sama membaca. Kalau nak nyaring tidak ada masalah, oke saja. Di Mesir ada yang nyaring, ada yang perlahan-lahan. Kalau kita pelan-pelan, kadang-kadang di belakang tak baca, yang nyaring pun tadi aminkan, apalagi yang tadi baca, yang dibaca secara sir. Makmum belakang tuh ikut imam saja. Kalau tadi imam mesti kebingungan. Ini rakaat yang keberapa? Hanya Imam baca daripada awal sampai akhir kita baca ikut. nyaring. Mana kita amin aja. Dah. Kita ikuti, kita musyarakah, kita ikut pada 5 terakhir. Yang walaupun imamnya ini kita tetap ikuti sama-sama. Ada juga pendapat mengatakan dengan 5 yang terakhir itu bukan lagi amin, sebab dia bukan doa, itu sanjungan dan pujian. Jadi di Mesir, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik haqqan innahu la yadhillu man walaita wa la izmu atab nashhad. Apalagi? Itu mana? Tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya Allah. Apalagi? Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina nas'aluka nastaghfiruka min kulli dhanbi wa khati'ati wa natubu ilaik. Ya Rabb, ya amin. Terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau baca kunut di Mesir puas hati kita. Saya kalau jadi imam, yang walaupun yang jadi imam ini Melayu, Mesir amin kan nyaring. Allah. Yang walaupun kita bacaan kita itu seluruh Allah gitu. Amin. Puasnya kita masyaallah tuh. Yang ngaminkan turunnya gede-gede, bosa-bosa, tinggi-tinggi, janggut panjang-panjang daripada itu. Yang jadi imam janggut yang lain saja, tapi diaminkan sama yang janggutnya tebal. Itu hatinya kita tuh di situ. Begitu kita jadi imam dengan orang-orang Melayu, kita jenggot tebal, yang aminkan di belakang 1 orang saja. Ada yang aminkan. Kita pun bagi laku syahatis, Allahumma hdina fiman hadait. Tidak ada yang aminkan. Mesir, puas hati kita. Masa baca kunut dan juga masa berdoa. Betul-betul diaminkan sama mereka. Itu diantara daripada ikram orang Mesir. Ini bukan karena mengikram kita. Karena ikram dengan doa dan baca. Dan juga dengan falsafat kita tidak tahu doanya siapa yang akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pukul 12 minum, simbang-simbang. Pukul 1:30 balik. Pukul 2:30 baru sampai. Besok ngantuk lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala naril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, silakan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amud baca.